Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya saudara semua dalam keadaan yang baik meskipun hari-hari ini bisa dikatakan kita semua sedang berada dalam situasi yang cukup sulit. Seperti kita tahu ada wabah terjadi di sekeliling kita dan banyak orang-orang percaya anak-anak Tuhan berada di dalam kekhawatiran ataupun ketakutan. Nah, satu hal saudara, kita harus tahu dari mana datangnya kekhawatiran dan dari mana datangnya ketakutan tersebut. Mungkin kebanyakan di antara kita saat ini kita sedang berada di rumah atau mengisolasi diri atau mengurangi waktu-waktu kita berinteraksi dengan dunia luar. Dan saya percaya kebanyakan di antara kita saat ini begitu aktif mendownload informasi-informasi atau mengupdate informasi-informasi mengenai sakit, penyakit, atau virus, atau wabah yang terjadi, baik itu melalui TV, sosial media, internet, ataupun informasi lainnya. Bahkan kita cenderung mengikutinya jam demi jam. Nah, tanpa disadari saudara, saat kita mendownload informasi tersebut ke dalam kepala kita, ada satu hal yang secara otomatis juga ikut terdownload masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam jiwa kita. Apa itu saudara? Fear atau ketakutan. Nah, dari situlah datangnya ketakutan. Nah, ingat saudara, fear is a spirit. Ketakutan itu adalah roh, seperti yang dikatakan di Alkitab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Fear is a spirit. Nah, ini tidak boleh terjadi saudara karena ini sangat berbahaya. Kenapa? Jika kita membiarkan ketakutan itu terus masuk ke dalam diri kita melalui informasi-informasi yang kita masukkan ke dalam kepala kita, maka perlahan ketakutan itu akan mengambil alih faith, mengambil alih iman di dalam diri kita. Sehingga akibatnya kita akan hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudara semua, jika kita punya waktu banyak di rumah dan kita punya waktu banyak untuk mengupdate informasi tentang sakit, penyakit, tentang virus, tentang perkembangannya, bahkan tentang jumlah korban yang sudah jatuh, atau informasi-informasi medis atau sains yang berkata tentang bagaimana kuatnya virus ini, atau informasi-informasi dari pakar ekonomi yang memprediksi keadaan buruk di masa depan yang akan terjadi sebagai imbas situasi ini, maka seharusnya pada saat yang sama kita juga bisa mendownload atau mengupdate informasi tentang betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya janji yang Dia berikan kepada kita, betapa dahsyatnya perlindungan yang telah dijanjikan kepada setiap kita, dan betapa besar kuasa yang telah kita terima sebagai orang-orang percaya karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saya mau ajak saudara, jika kita bisa satu kali mendengarkan informasi-informasi tentang berita tersebut, berita negatif, paling tidak kita harus bisa 2 kali mengupdate informasi tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang perlindungan Tuhan untuk setiap kita orang-orang percaya. Nah, saudara bisa bayangkan dalam minggu-minggu terakhir ini yang namanya virus corona menjadi lebih terkenal dibandingkan Yesus Kristus, dibandingkan Tuhan kita. Nah, sekali lagi saudara, ini tidak boleh terjadi. Mari saudara, kita harus terus berdiri, kita harus tetap punya keyakinan, tetap punya iman di dalam Yesus Kristus. Meskipun apa yang terjadi di luar sana, jangan biarkan ketakutan mengambil alih imanmu. Jangan biarkan roh ketakutan itu menggilas habis imanmu. Mari saudara, janji Tuhan tidak berubah. Perlindungannya akan sempurna bagi setiap kita yang percaya. Mari saudara, kita sama-sama bangkit dan jangan biarkan keadaan buruk ini terus menekan hidup kita sehingga kita terus hidup di dalam ketakutan.